Kanjeng Nabi tope ngono badhe kapundhut ngendikan umati. Mergo beres ora do bulet tuh beres disambut. Terus karwan apik ora ngarah Nabi ngendikan apa? Umati. Gara-gara bulet tuh. Mana orang kiai di umat bulat kok tersiksa Nabi beres ora apik bulet kok tersiksa biasa wae. Ndak ngono iki. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Fir'aun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya menghuni langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorhal ali ablughul asbab masyhur ya Haman ibni li sorhal ali ablughul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan GR, yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida, di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu gak efektif dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini, ya sudah gini aja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong, gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badina wong saleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullahaladzim. Ning atine ngono to. Ceritane ana wong begane di sini mar astagfirullah kok ana turun ke ora tahu kepikiran bikin perda apa sing iso menghalau wong zina tak gerakan apa wong iki semua wong lan bener ahli hadis ana wong saleh fatwa pamut iki meneng etika virus kecangkeman wis mbah meneng ku penting pola ahli hadis tapi aja aku lho ora aku ahli hadis masyhur Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf tukang mulang itu ada orang di komunitas Masjid Madinah wajat tu fil Madinah di mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya aja diberi kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Nah, keahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki wah masyhur. Jadi orang cerita perang Siffin ini Abdul bin Mas'ud itu belo Ali. Jadi asing hadis. Ya, oh gede urip pernah ya. Mergo guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundul. Lah nek melok perang Siffin berarti dene tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal napa? Ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul. Makanya ahli hadis itu gak mungkin nyon saya misalnya orang Syiah bilang kalau orang Syiah kalau memprovokasi kan gini kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi itu dia putu kok iso keliyo wong ana putune kok keliyo misalnya wong ana putune kok yaitu Sayyid Hasan Husain kan putune kanjeng Nabi wong ana putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu cek umur 7 tahun 6 tahun Nabi sholatnya cek ditumpahi be Sayyid Hasan. Bahkan masih udah kena apa uyai bayi lanang mau disirati dong. Mereka wong roh kabeh pas Sayyid Hasan nguyuh ning pangkuane kanjeng Nabi. Ya torok-torok iku menjejak cilik. Nah saiki umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam, ngejek sobi. Paham ya? Nah tapi nak kowe wong khusyuk
wong khusuk lunak-lunuk mesti kandhani. Sing bener ku sih ya, jajal mbah ana putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ana putu kok wong keliyo. Ora ikhlas sing ana putune je keliyo. Kan gak mikir ngono Mas. Paham? Terus berhubung dekne khusuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek ora khusuk kan ora wong ngandel. Mulane saranku, kan ora pati ngalim cukup khusuk nemen-nemen. Kuwatirku nek omong kamu sing keliru ku tidak. Kayak kasusnya Dimas Kanjeng itu. Umpama dekne preman, gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa, biar gara-gara berkedok. Khusyuk. Tapi ojo terus kowe ra khusyuk, ojo kan seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau ndak khusyuk jangan fatwa. Pokoke itu ahli sunnah dari Abu Bakar, Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan gak ada tek-tek pidato di Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten karena masih kecil sekali. Pun kalau terus nggih. Kadzalika nufassirul ayati liqaumi ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhirnya Musa sinten Firaun sak balane krasa nak pangeran itu. Bahwa boten Firaun, mergo nak pangerane Firaun terlambat datang, mergo babae berarti tanpa pangeran itu jenenge cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud mek penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibar. Lho aku mateni yo iso, uripno yo iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng, ini ndak menghidupi ngembaro kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya nggak ganti debat aja, ganti pasal. Pangeranku sing jalan srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabuital tadi. Jadi debat itu gak usah gue ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya. Maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Wis pokoke genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi, ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Fir'aun nggak mau kalah, karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun, karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumun apa? Iman. Nah ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa? Yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu rata-rata seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedijab. Ya, itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya ono Qur'ane, tapi sakjane iku tanpa iku pun wis tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga yang model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilmu gak butuh itu, paham berapa? Gak butuh seru. Seru nih, mereka wes bener. Fa'aki mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'aki mongko ndaka sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kaya wajah sira.
Lidini ketika agama Hanifan Khalid jejak ma'ilan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhlis tegese murnakno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan antaya sira wa manan wong tapi akan ada sapa man kaya sira. Agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatikan. Fatara kamu segawe sapa Allah taala anasa yang musuh ale ing atase fitrah. Wa ya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas bi fitratillah ge sami. Iku dinuhu iku agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian iku mujud di khalqillah kedue aturane pangeran, manane ciptaane pangeran, aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja geman ganti sira ing di. Atas nyata ya hujah Kanjeng Nabi Malik kalau contoh nggih. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang disebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak Rian sering ngapal syair. Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau menghentikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama gimana? Wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Nggih. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang yang enggak mati karena pedang, mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja mati. Itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-balighah, ada Hujjatullah alal-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, paham tenang. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru gitu. Coba hasud terus gremeng tok ora gelem menapa. Nyaingi. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saatnya tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibadah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan. Cuma nasibnya kalah.
Mana kalau nunggu ya kadang ya sakit kayak cilik, nak hasut ya sakit. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi begini keliru, kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu dok. Tapi nak mereka hasut harus kamu luruskan. Sami bah, habis ini sami cuma nasibnya beriku. Nah hasutnya kena-mena deleng. Bagi pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, ada gurunya. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sahal, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos kiai cilik, kiai gede tuh hasut, malah lor, duwe randuwe bener gak duwe. Kayak aku jadi kiai gede, mau bener, untung jadi kiai gede. Dewi Mbak Sahal itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kiai gede, bawa mobil, terus pidato, ya bisa berjuang, aku melaku. Kiai babu kuncing berjuang melaku, orang kok kiai saya kena pak mobil. Bila kiai di sini lah cara menangi di mobil, pak mobil di sini kena pak mobil. Siapa? Mau tiga kasut mbak kiai sini pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman di sini. Mak melaku, ke berjuang yang melaku 10 kilo, gak gue mobil. Mau sanggup ke arah, orang kok kiai saya iki gue mobil, marungnya nih, gue kasut. Bang kasut itu gue alat. Kalau bolak-balik itu mengiki cilik, makanya ini kan masalah. Nak cara pulau kita nanti kiai cilik, saya kira pulau kita rasa cilik. Hasut itu boleh penyakit elek, dia rasa hasut. Itu biasa wae, anak kiai gede, alhamdulillah anak sing gede, anak sing cilik, alhamdulillah anak sing cilik, cilik fil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara wah, nanti pulau suwun gitu, anak cilik, ojo hasut, anak gede ojo sombong. Nah cilik rasa diperenging sombong, wis ra iso sombong kan. Wong diutang wis ra iso sombong. Bingung ora iso. Ya gede aja kon tawadu, angel kan lagi gede kok kongkon. Tawadu. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Enggak begitu. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba pepet cilik terus ngasuti sing gede. Berarti wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soal ini dunia Quran wong gede Allah gede gede barwani, kono dunia kitab wong gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima itu kersane pangeran apa. Terus ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wongnya gaya kan boten kados kula. Kuwi ayane pol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wae ane Syafi'i jero saiki kan. Awas kapan tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jotosi. Kulo roh sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tarikh. Kita terangno ora paham, bar yo lali. Walhasil, tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini delala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tunduk sama Anda, dia tuh mau protes. Muni ya yo mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ngarep rawani jare. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarep rawani jare. Iku Imam Syafi'i itu dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani wong kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa jare. Butine ngarepku rawani. Wani ini ning mburi. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ngarepku nyucuk jebule ning guling rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya dia gawe syair kula apal syair ini. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya manusia itu kayak bunga mawar itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas. Idza nadhuru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, wae ora asik. Wong marung, misalnya wong beduan delok ado, di jagongan, ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guya-guyu ngrasani tanggane. Tapi delok ado, cek Islami ini saling senyum iku ibadah.
Barang kok rungokno jebule senyume iku ngrasani. Mulane jare Imam Syafi'i, wong delok kok kowe ngaji tafsir Jalalain, delok padha kan apik. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Kenapa sergap ngaji? Imam nuwang nganggur. Ora ditakoki, sapa ngaji yo. Ngaji delok padha. Masyhur saya Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nambut delok padha iku indah nek cekel iku. Kasar ono ini. Menungso yang ngoten. Mengenai pacaran itu asik, orang-orang rasanya. Kedaran lagi, mulane kalau kiai lah seneng kedaran aku, kiai lah jurah kuat atau jurah kuat. Kedaran aku siap. Turu ini gue cari jawab. Paham ya? Jadi mulane mau ngaji ilmu akhwal, yaitu sudah trennya manusia seperti itu. Dzalikat dinul qayyim. Walakin aksara nasi tetapi nanti agar dia menuso ai kufar Makkah tegese kafir Makkah la ya'lamuna kurang ngerti sapa kafir Makkah tauhid wa ing tauhid kira wong apik sapa muni bina kang balik kabeh ilahi maring Allah rajina tegese balik kabeh ilahi maring Allah taala iman dalam perkara amaro kang perintah sapa wa taala bi ing mawana hal nyegah sapa wan sanima utawi dawuh iki ku halun dadi hal min fa'ili akim sanging fa'ili lafat akim muni bina iku hal sangka kata napa Fa'akim, tapi itu janggalnya fa'akim mak mufrad mukhotobe mufrad kanjeng Nabi Muhammad munibina nopo jama' berarti khali jama' tapi sohibul khali nopo mufrad mulanya dijawab Imam Suyuti khalun min fa'ili akim wa ma'urida bihi manane khal sangka lafat akim lan sing terkandung yang lafat akim yaitu khitabun lin Nabi khitabun li mati kalau Allah ngitopi kanjeng Nabi berarti padha karo ngitopi umat Wamalan perkara urida kang den kersane apa mabi lan akim. Akimu tegese nglakoni sira kabeh. Watakulan wedya sira kabeh ing Allah khaufu tegese wedya sira kabeh ing Allah. Wa akimu lan nglakoni sira kabeh salat ing salat ora takun lan aja ana sira kabeh minal musyrikin setengah sange wong sing musyrik kabeh. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wong musyrik ku sapa? Ya minal ladzina iku wong akeh. Utai ladzina badalun dadi badal bi adatil jari kelawan baleni huruf jar. Farroku kang podo misah-misah atau kang podo gawe nopo apa kang gawe perpecahan sapa ngakeh dinahum agamane. Wong Islam ora ono sing pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono mbok takoki pangeran tetep Allah, nabine Nabi Muhammad. Mulane ning gone komunitas muslim dunia sing masalah Ahmadiyah tok, mergo ketambahan sing Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji, tapi kalau orang Ahmadiyah nggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah, Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik. Macam-macam, tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-muslim. Paham ya? Jadi kita ini pisah mau majazi dong, enggak hakikat majazi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi Muhammadiyah, tapi aku nak NU senang dari itu. No? Ud'u ila sabili rabbika nabil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan tuh ada orang NU pemuda NU enggak muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullah tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot, tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu dia pakai Mas Kumambang itu gurunya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu adanya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu gak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat menausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari adzan.
Terus mimpinya sahabat tadi dipakai napa? Adzan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trom. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Wahabi, di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Kiai Fakih termasuk yang tentang itu. Kiai Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Kiai Fakih itu yang ke Tuban, di Paciran gitu. Dia gak sing terkenal itu, sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing nggih Paciran terus sing terkenal liyane Tanjung Kodok. Napa Kiai Fakih? Kok boten lamongan nggih maksudnya sing terkenal itu. Sedayu. Wah, senang tulanan. Sampai dulu itu ketika Mbah Mun muda itu, Mbah Fadl itu yang duduk muridnya itu pinter masyhur, guyonane kiai-kiai. Jadi kantongmu dibungkus mbek sing juga ada beras goni, goni sing lomba lari karung itu. Barang kiai ini teko, wae dulu tong tapi suaranya rapat itu. Tong bid'ah. Mboten Mbah niki mun kula bungkus. Goni, kula entuk goni. Mboten entuk. Jadi ning dunia pesantren itu wong alim-alim wis do iso gitu. Walhasil singkat cerita Ki Fakih Mas Kumambang itu masyhur. Terus kados Mbah Sahal itu ngaji Mbah Zubair ngaji Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran Ki Anatu Tolibin saya tapi bakar sinten Sato. Nah Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Julia sana itu dia Mbah Dimyati bukan Mbah Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenan kentong. Dibantah mbek santri ning, mulai dhisik santri senan bantah. Mbah nek ana kentong ngomong krungu adzan piye nek ape salat. Mbah wali kadang mutu gayane, aku fakih. Mosok adzan kalah mbek kentong. Ndekne adzan kok Mas Kumambang wong sak Sedayu, sak Gresik, sak Lamongan krungu kabeh. Dadi kerawate Ki Fakih tau adzan sak kabupaten krungu. Mosok adzan kalah mbek kentong. Adzan. Nak speaker kan sak nang desa tok, sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kadung ngamuk bareng, nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ya ora iso wis pisan. Mulane wong iku kudu ngalim. Ya wong alim macam-macam, keramat itu macam-macam. Jadi aku lho niku pondok kula ya ana kentong. Biyen bapak nggih kentong. Ya tetep kentong. Kula nate takok iku, jare kentong ku nasrani. Sing kaya nasrani iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok. Iku ora opreng ora ono iki dadi. Lah iya sing mirip nasrani kan apa? Kaya kentong yo. Lonceng iku opreng. Ora padane ning ngendi. Kowe sing nuthuk iku mirip satpam yo ora mirip gereja ora. Kan mirip satpam sing nutuki ana banjir ono. Umpama Nabi pirsa iku dipadakno wae satpam ora wae wong gereja. Entuk iku salah. Lho iya sampe jajal to. Kowe ben Nabi kenal aku lama kira waro satu lapi ya. Tes wis. Padanane kentongku iku ambek gereja karo ambek wae gerdu satpam apa? Pos Kamling. Iku mirip di. Pos Kamling ora mirip blas. Cek Paus Yohanes ning gone Italia takoki, "Ini mirip dak dengan milik Anda?" Ngono kok wesi larang terus wapi terus wah iki kentong kadang kok bongkotan sing wis meh rayapen niku terus beda apa sama beda mun cara kula ora setuju darane bid'ah piye barang elek kok geger tong jamaah ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman kangkang nak mangan ya takon dong mangan sebenarnya gak mirip nopo. Jadi dulu kiai-kiai yang beda bahasa Kiai Fakih itu udah sering gejol-gejolkan ya cuma ada kebablasan yang bahasa masyhur Mbah Damanduri Sampang dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Mbah jenengan wong lanang ngangge masak dosa.
Dosa iku nak aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kita gaya syariat terus kacau. Jadi ya dhisik mulai dhisik kudu-kudukan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu enggak boleh senang perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur sing edan Nabi Sayyidah Khadijah, ku edan kesemsem, kepengin dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anak raja cantik. Dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengin roh melok perang, kepengin roh wong kok ganteng. Terus bareng roh Nabi ganteng donga yo kalah. Kok nak kalah ditawan dadi amat. Jadi nggak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disenengi. Ya saya Nabi Yusuf kayak Zulaikha, sing edan seneng Zulaikha dan Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, dilarang sing seneng kok ya. Tapi disenengi loh, orang seneng ya. Oh masyhur itu dulu. Mbak tiba di gelang itu istri yang kesekian tuh ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Nak gue kan gak udah boleh rondo, ngerayu terakhir ngancam, jejak kiai ra belum kuat. Iku gak warasatul anbiya atau terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah urip pemrak baru kalau orang oleh iku dhisik Nabi ku wong wedoke sing edan sempurna. Masyhur kaya Sunan Bonang senengane tirakat. Itikaf ben putri cempoe wedan nunggoni sak metune. Sunan jajal guys, salat sikil sitok. Insyaallah rong minggu wong wedok teko ngenteni. Sikil sitok lho syaratnya. Sunan Bonang kasih sikil sitok lho. Sitok kan. Dapat tenan salat nganggo sikil sitok. Ibu putri cempoh ngenteni saking kepingine dirabi. Saiki ora iso. Wong-wong wayahe ku do golek-golek. Terakhir lewat ancaman mah. Lah kan ngono rayuan. Iku ora satu anbiya, tapi tetap halal ya. Nah, halal tetap halal, tapi aja mengklaim iku satu anbiya. Ngono to dadi sing nganti para anbiya iku do sopan. Nabi ku nyen menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi Syuaib. Namanya teko, aslinya raniat teko. Kemudian hasil membantu dua perempuan putri Nabi Syuaib. Bareng Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadis takjir. Pak, cah nom niku sewa. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham, nak putrine ku seneng Nabi Musa. Terus ini uridu an ungki haka ihdabnatayya hata ini ala atajuroni samania. Ora usah tak sewa, tak rabeno kowe. Artinya Nabi Musa yang senang dan putrinya Nabi Syuaib senang. Jadi di antara ciri khas Nabi, ku wong wedok roh Nabi, ku mesti senang. Nabi ku nate beat wong kafir, sing termasuk Hindun, sing nate ngunyah-ngunyah jantungnya Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman Hindun. Baru di beat Umar moh, alim moh, kudu kowe dhewe mah. Jajangkan wong pernah bulik. Mulane Nabi gak pernah mewakilkan beat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Kok ora gelem. Mulane ning fikih kita bil ikhtilaf, lanang wedok kumpul piye. Akhirnya istisna illa di hajatin. Perkara itu. Tapi hajatin Nabi syariah gitu. Nah, hajatem kan sabaniyah gitu. Jadi Nabi itu menarik. Hindun kurang gendoni. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Hamzah. Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku Umar, kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarepku, tapi rata suduk lah atau apa? Wong kontra itu nek mergo Sayyid Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga tapi. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindu itu ya. Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena ta ora? Kena. Tahu ora kena, ora tahu. Aku iki wong Bedui, urip kowe kok baru kidang Melayu kena. Wong nek medusa. Jarake piro sekian kaos, sekian wis pokoke walhasil disewa. Pas Sayyid Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa Wahsy hebat, pokoknya pas Sayyid Hamzah duel dipanah gitu. Orang panah saking mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu
Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di Gunung Sofa. Nabi ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarikh. Itu wajah Nabi itu gak mungkin. Mana dorofi wajihi alima nahu laisa biwajin kadzab. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin. Bareng mukmin PDBA diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mulane Quran ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu ya yubayyinaka, Nabi sendiri yang apa? Membiarkan. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Ya nduk kowe tak biat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anakem. Ora oleh mateni anak. Ketika mulai wala yaqtulna auladahunna, kalian perempuan enggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat, setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh, tidak. Robbena hum siwaran wa qataltumuhum kibaran. Nak cilik tak rumat iyo, gede mbok pateni. Orang ngarah kene sing mateni. Iki berkode dhewe. Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar, umur 12 tahun dikon melok perang Badar, delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya mangkel dengan mana meni robbena hum siwaran wa qataltuhum kibaran. Terus sekali Nabi mengsem, kemana ya jangan, sempat ini kurangku, salah melok perang jaro, tapi Nabi kan gak tahu ngetikan sengak. Cara kowe sing dadi Nabi yo, salah melok perang, sing ngongkon. Tapi Nabi kan ora kowe, mulane kira dadekno Nabi rusak aku. Nabi ngoten mengsem tok, mengsem ngono tok. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semata ini aku jadi itu, ya udah guyon, niru Hamzah jadi udah cocokan, tapi kan harus kelima. Jadi Nabi main sempat buatan dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya, mergodelok wajah Rasulullah SAW. Kayak imannya Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud, menang dia perang, tapi sempat wajah Nabi. Sudah pikiran Muhammad pun Nabi tenan. Aku gak iso mungkiri, gak seneng dia ora iso. Nah, makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusahno kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah, aku iman dari Abu Lahab, biasa ketua aja anak. Dua lagi perkara wis fungsi hasad itu wis hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahumul hak, sebenarnya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan, kalau iman kan jadi anak. Ya, itu yang mereka tidak mau. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, enggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu enggak pernah bohong. Makanya mereka bilang ma jarabna alaika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur. Sama nak ceritaan ini satu kejadian baru ya, dan tambah iman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu baca Quran begini. Kalau masih ingat ayatnya. Nabi maca Hamim Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira. Itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka, fa'in a'radu faqul angartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adu wasam. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Sam. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke Umayyah. Ansyuduka billah birrahim. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan Sam. Ya Musa kok dipasutno wedi. Tidak bariku mulai. Lho kok iso ngono piye? Muhammad itu nak maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi kurang iso. Wong dekne percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzunukal ladzi
yaqulun, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan, ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini, gak cukup. Lain kasyafta an-rizsa lanu'minan nalaka wa lanursilan nama akabani Israel. Sudah ngomong pangeran nomai urusan ini gak cukup, mesti kapasitasku gak cukup. Pangeran nomai kon apa? Pangeran ngakoni dene ra pangeran sejati ngakoni. Nabi Ibrahim para meneh Namrud itu lugu ning kursi singgasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buareng habis bulat-bulat didelok ben Namrud. Ngene kok dhuwur, sesuai gon strategis. Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku parani Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawab Namrud itu, sekolah lu gak ada tarai. Nikmar Rabbu bukan. Pangeran tenan, pangeran. Nah Namrud tuh begini, Nikmar Rabbu bukan. Pangeran itu asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, itu rasa susah. Nak digedingi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai atine ora. Gak ono fase hindi ceceta, misalnya maling gedeng kiai kan, wong fase gedeng kiai, tetap ning atine. Jom, jadi wong Mbak Mustafa itu mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Meskulu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicita-cita anak dadi maling mesti anu diku lho Pak Yai iku sing biasane musala. Senajan to ning uripe gedenge pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saya saiki maling kepen mantu santri apa mantu maling? Jawab santri itu. Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira ulama sing detailnya iki jarang, sing purun nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kerson nerangno detail jarang. Kaya mau termasuk faktornya ngaji undangan. Waktu nanti gue ngelom sing undang, jadi akhirnya gue ngaji tenanan terus. Nah, kalau kan apa ngelom sopo, undang negara ora jelas, sing tanggung jawab ora jelas. Justru gue ikhlas gue ngaji. Dileng-eleng ayat Allah apa nol? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibunaka. Makanya Fir'aun akhirnya ya amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Saya itu iman gak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti ya, dan zaman ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mau nanya. Nah, jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun gak ingin fase kayak dia. Cung Pak Yai, cung Bapak wis ngene tok Bapak wae. Liyane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini gampang mutung. Jadi nak kan coba Indonesia itu. Gak ono nabi loh Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak ora iso maca Quranane melok Iqra, iso maca Quran melok qiraati iso maca Quran. Atas bapake poso. Lah kok poso, Pak? Biasane ora poso. Isin Gus, anak wis poso isih cilik. Kok anake melok TPQ. Daerah kula teng mboten sing teng pas desa kula pancen pesantri. Daerah-daerah abangane karo TPQ wis terus bapake do poso gendong anake. Kok anake poso, melok TPQ bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono. Aku takok iki sah Gus, sah. Ben apik yo ora sah. Soalnya serau sabuk ngono mbok fikih tapi itu niat ngene ah sono tapi itu niat bar kok kanggo santri wah bangan ngerti mangan yo sah wah angel tem paham ya karena agama ini agama fitrah pasti kecenderungan manusia bela yang benar fitrah tawahil lati fataran nasa napa alaiha la tabdila napa li khalqillah
Jadi sing beda-beda iku non muslim. Nah wong Islam masih sawangane beda ning usuluddin tetep sama. Ini ku pangerane Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafim ing dalam oleh bedane alladzina kafaru fi ma ing perkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing ma. Wa kana ana sapa alladzina kafaru usya'an iku pira-pira napa kelompok. Firaqon tegese pira-pira firqah fi dzalika ing dalam kono-kono adin. Kulo hisbin saben-saben kelompok. Minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan ladehim kang ana ing lan sandinge ladina kafaru indahu menurut ladina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri. Mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh. Wa fi qira'atin yang siji qira'ate dawuh faraku. Jadi ora minal ladina farraku tapi apa? Minal ladina faraku dinahum wa kanu sia. Manane faraku taraku tegese ninggal sapa wong-wong adinahum ing agamane wong akeh allati kang umiru kang den perintah sapa ngakeh iklan. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.